Okay, well, Yes, I'm your angel. Make a wish! It's numb down there. But I was sitting. Dark greens, that would really play up your... To intercept, well, that's exactly what I'm... And then I actually transferred it. Halo brother, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat menjalani kerasnya hidup. Untuk mengurangi kadar stres hari ini, simak rangkuman cerita film berikut. Kali ini akan membahas alur film berjudul This Is 40. Film ini rilis pada tahun 2012. Bercerita tentang seorang pria yang dimana sudah tidak seperkasa saat muda, dan hal ini dikeluhkan oleh pasangannya. Dan istrinya mencoba bertanya kepada temannya agar perkasa lagi bagaimana cerita selengkapnya. Berikut kisahnya. Di awal scene film diperlihatkan seorang pasutri sedang ribut yang wanita bernama Debbie karena suaminya menggunakan jamu kuat ketika bermain kuda-kudaan. Tadi malam diketahui suaminya itu bernama Pete. Ternyata Pete bermaksud untuk memberikan pengalaman terbaik dan membahagiakan istri tercintanya, karena dia tahu kalau tenaganya sudah tidak sekuat saat muda. Tetapi ternyata Debbie tidak suka dengan yang dilakukan oleh suaminya itu. Setelah itu Pete membangunkan kedua anaknya yang bernama Sadie dan Charlotte karena tepat hari ini mama mereka berulang tahun ke-38 tahun. Mereka berencana untuk membuat pesta dan merayakan hari ulang tahun Debbie kecil-kecilan, di mana hanya ada mereka berempat dan tidak mengundang seseorang pun. Setelah acara selesai, Pete berniat untuk memakan kue ulang tahunnya. Namun di sini Debbie melarangnya karena menurutnya itu adalah makanan yang mengandung gula yang sangat tinggi. Selain itu, memakan makanan mengandung gula tinggi akan menurunkan birahinya. Dan tak lupa Debbie pun meminta kado ulang tahun istimewa kepada suaminya. Pada sore harinya Pete dan Debbie berencana untuk berolahraga. Debbie memilih untuk melakukan olahraga ketenangan yaitu yoga. Sementara Pete memilih bergowes bersama dengan temannya. Debbie pun pergi ke taman dan melakukan yoga bersama dengan pelatihnya. Terlihat Debbie mengobrol dengan pelatihnya menceritakan apa yang terjadi di dalam hubungan cocok tanam dengan suaminya. Yang dimana suaminya menggunakan jamu kuat ketika sedang bermantap-mantap tadi malam. Sisi lain Pete juga menceritakan kisahnya di sebuah kafe bersama dengan teman gowesnya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia udah kehilangan gairah untuk mantap-mantap dengan istrinya. Keesokan harinya Pete mengajak istrinya serta anak-anaknya untuk berlibur. Dan di tengah perjalanan Pete berhenti untuk datang ke suatu toko baju yang mana toko itu ternyata adalah milik istrinya sendiri. Dan di sana Debbie memiliki dua orang karyawan wanita yang bernama Jody dan Desi. Dan terlihatlah si Desi ini adalah karyawan dari Debbie yang gurih mantap banget lah. Yang bikin Pete suka melongo kalau lagi datang ke toko istrinya. Lanjut Debbie menceritakan kepada Jody bahwa toko mereka mengalami penurunan penjualan pada sebulan terakhir. Di tengah pembicaraan Pete yang polos ini mengatakan kepada istrinya bahwa Desi menggunakan segitiga yang berwarna gelap dan hal itu malah membuat istrinya jadi ngambek. Mereka akhirnya kembali ke rumah. Lalu di rumah Debbie menemani anak-anaknya untuk bermain di halaman dan anaknya pun menanyakan keberadaan ayahnya yang entah lagi ada di mana. Setelah memeriksa seluruh rumah, ternyata Pete ini lagi ada di kamar mandi sambil main game di mana hal itu membuat Debbie makin ngambek. Sebagai permintaan maaf kepada sang istri, Pete pun mengajak Debbie untuk menonton pertunjukan musik di sebuah bar. Ternyata bahwa Pete ini bekerja sebagai produser musik dan memperlihatkan kepada istrinya rekaman musik terbaru yang dia buat sendiri. To intercept exactly what I'm doing, don't bother me. Singkat cerita, Debbie memperdebatkan musik yang baru saja dibuat oleh suaminya itu karena menurutnya musik itu tak sesuai dengan seleranya. Setibanya di rumah, Debbie menunjukkan musik yang lebih kekinian kepada suaminya. Namun Pete mengatakan dia tak menyukai musik kekinian dan lebih menyukai musik tahun 90. Keesokan harinya terlihat mereka melakukan sarapan bersama dan melanjutkan aktivitas masing-masing.
Debbie pun mengantarkan anak-anak ke sekolah dan di sana dia bertemu dengan gurunya Charlotte. Di sisi lain, Pete mendapatkan telepon dari temannya untuk segera melunasi hutang-hutang yang sudah menumpuk. Pete lalu mengadakan rapat bersama dengan teman-temannya. Dia berencana akan membuat band klasik tahun 90-an tetapi semua rekan-rekannya tidak menyetujui idenya tersebut. Ketika sampai di rumah Debbie yang lagi pengen, terlihat berbicara kepada Pete dan merayunya di mana si Debbie ini memamerkan dua gundukan kembarnya ke hadapan Pete. Namun tetap saja Pete enggak sama sekali tergoda, akhirnya Debbie merasa kesal dan sudah hilang moodnya. Debbie mengatakan bahwa mereka harus memiliki waktu yang lebih banyak lagi untuk mengurus anak-anaknya. Pete lalu memberitahu Debbie bahwa utang mereka semakin banyak dan juga label musiknya tidak diterima oleh publik. Pada malam harinya, Debbie bercerita kepada Pete bahwa pegawainya telah mencuri uang yang ada di tokonya. Lalu dia menunjukkan rekaman CCTV yang merekam kejadian itu. Terlihat ketika Desi yang gurih itu melakukan kuda-kudaan bersama seorang pria di dalam tokonya. Namun di sini Debbie tidak memarahi Desi dan malah menyinggung suaminya bahwa laki-laki yang ada pada rekaman itu lebih perkasa ketika sedang melakukan berkuda bersama Desi ketimbang dirinya yang lemes dan melempem. Besok paginya Pete yang mempunyai rencana untuk hidup sehat, membuang semua makanan manis yang dimilikinya ke tempat sampah. Dia juga sering mengontrol kesehatannya untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Mengikuti berbagai macam olahraga dengan harapan dapat mengembalikan gairah berkudanya. Setelah melakukan check-up, Pete mengunjungi rumah ayahnya dan di sana ia dikagetkan dengan anak yang masih kecil. Dan nampaknya ayahnya sudah menikah lagi dengan seorang wanita muda. Di sisi lain, Debbie juga bertemu dengan ayahnya di sebuah kafe dan ternyata ayahnya pun juga sudah menikah dengan seorang perempuan yang lebih muda dan sekarang memiliki 2 orang anak. Singkat cerita, sekarang keluarga mereka memutuskan untuk mengkonsumsi makanan yang lebih menyehatkan. Debbie juga mulai membatasi penggunaan gadget kepada anak-anak mereka, tetapi anak-anaknya tidak terima. Pada suatu hari, mereka berdua melakukan bulan madu lagi dengan maksud memperbaiki hubungan mereka. Pada malam harinya, Debbie pun minta jatah namun Pete beralasan bahwa dia tak bisa melakukan hal itu pada malam ini. Dan mereka akhirnya bersenang-senang layaknya pasangan muda lagi kasmaran. Kelly, I think this was the floating spoon. Suatu pagi mereka pun kembali ke rumah dan melihat Charlotte yang sedang sakit. Mereka lalu membawanya ke rumah sakit dan di sana dokter mengatakan bahwa anak mereka mengalami infeksi telinga yang disebabkan karena terlalu banyak memakan sayuran. Debbie pun merasa bersalah karena telah memberikan sayuran yang terlalu berlebihan. Sepulang dari rumah sakit, Debbie mengunjungi tokonya. Dan karyawan yang bernama Jody memberitahukan kalau Desi mencuri baju di toko itu dan juga mencuri uangnya yang ada di meja kasir. Lalu Debbie pun langsung menghampiri Desi untuk memintanya mencoba beberapa pakaian. Desi pun dengan seenaknya langsung membuka semua pakaiannya. Pandangan Debbie terpana ketika melihat jeruk balinya Desi yang begitu segar. Debbie pun tak jadi marah, malah dia meminta tutorial untuk memperkencang kulitnya. Pada suatu malam, Debbie mengajak Desi untuk pergi ke sebuah klub malam. Di sana mereka bersenang-senang dan juga asik bermain dengan para pengusaha. Sementara itu Pete sedang melakukan pertunjukan dan launching album yang baru dibuatnya. Setelah melakukan show, Pete pun langsung bergegas pulang. Pada suatu hari, Debbie terlihat sedang berbincang dengan Desi di dalam sebuah mobil. Lalu dia bertanya kepada Desi siapa yang telah mengambil uang yang ada di tokonya. Desi pun membongkar bahwa Jody adalah orang yang mengambil uang di toko miliknya. Debbie tak ambil pusing dengan pernyataan Desi itu. Debbie menceritakan kepada Desi bahwa ternyata Debbie telah mengandung anak ketiganya. Tapi dia belum memberitahukan hal tersebut kepada suaminya karena dia tahu betul bahwa suaminya tak menginginkannya.
Keesokan harinya Debbie pun bertemu dengan Jody dan langsung menegurnya. Debbie telah mengetahui bahwa Jody yang telah mengambil uang di tokonya. Akhirnya Jody pun mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Debbie. Singkat cerita, Pete pun berulang tahun pada hari ini dan mereka berdua membuat pesta yang cukup meriah. Tak lupa mereka juga mengundang Desi yang mempunyai jeruk bali yang cukup segar. Dan semua undangan yang melihat Desi seperti terhipnotis dibuatnya. Scene kemudian berpindah pada Debbie yang ketahuan lagi hisap sama anaknya sendiri sehingga membuatnya tak berkutik. Si anak pun bertanya sejak kapan ibunya seperti itu. Tetapi Debbie malah mengelak bahwa dia tidak seperti itu dan pergi begitu saja. Di sini terlihat salah seorang teman Debbie keceplosan dan mengatakan kalau seorang ibu hamil itu enggak boleh seperti itu. Pete yang mendengar berita itu pun langsung kaget sekaligus kesal kepada Debbie. Karena dia menutupi sesuatu yang seharusnya dialah yang pertama kali mengetahuinya. Pete memutuskan untuk pergi menggunakan sepeda dan tak lama kemudian jatuh dari sepeda. Debbie pun segera membawa Pete ke rumah sakit. Singkat cerita, keadaan pun mulai membaik dan Debbie berjanji untuk mulai memperbaiki hubungan mereka. Sekaligus menjadi orang tua yang jauh lebih baik lagi untuk anak-anak dan keluarganya. Film pun berakhir dengan kebahagiaan. Sepenggal kata untuk film This Is 40 yang rilis tahun 2012 ini. Jagalah kesehatan sebelum datangnya penyakit, karena setelah sakit sudah tidak bisa sehat seperti semula. Karyawan dikhianati. Oke brother, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.